Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, selamat datang di Femi Riyati Podcast. Aku akan berbagi informasi yang bermanfaat ke teman-teman semua seputar customer service, self-development, dan masih banyak lagi. Pastinya aku ingin berbagi pengalaman yang positif dan pengen sama-sama belajar dengan kalian juga loh. Oh iya, bagi kamu yang sibuk, aku buat kesimpulan di menit lahir sehingga kamu tetap bisa dapetin manfaatnya. Untuk itu, follow Instagram Femi R dan tips service, atau mungkin ada saran aku bawain tema lain gitu apa ya, silahkan komen ya. Oke, happy listening. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, Pep. Apa kabar? Alhamdulillah ya Allah. Kita udah lama gak ketemu ya dok ya? Iya, adalah sekitar 10 tahun. Terakhir kayaknya kita masih ketemu sih ya, sekitar 2009 mah ya? Enggak dok, enggak. Oh, enggak ya. Jadi guys, Dokter Tita ini adalah teman basket SMP aku ya. Abas. Jadi, tapi lucunya kita tuh bukan jadi pemainnya gitu ya. Saking ukuran kita pendek dan badan kita melebar, justru kita jadi bolanya ya. Gitu ya dok ya. Tapi dulu pede ya. Pede ya. Banget. Tapi nggak nyangka ya sekarang Tita bisa jadi dokter gitu. Sugante sama saya teh dulu jadi atlet basket gitu ya. Bagian ngepel lapangan. Ngepel lapangan. Oke. Aduh ya Allah, alhamdulillah sukses. Sekarang dokter Tita ya. Di Femi juga sukses lah. Udah pinter masak, pawan Tita ya, menangani orang-orang juga yang membutuhkan jasanya. Yes, insya Allah. Alhamdulillah amanah pisan. Cenah. Nah, dokter atau teh Tita ini teh ya? Kalau ini kontennya apa nih? Kalau konsennya medis berarti manggilnya dokter aja menurutnya. Oh gitu ya? Oh ya, secara etika kedokteran ya? Ya. Oh mang. Oke lah dokter Tita lah. Siap. Nah jadi dok, apa sih ya? Kan tadi udah saya sampaikan pendahuluannya gitu kan ya. Nah gimana sih perasaan nih seorang dokter pertama kali berjumpa dengan pasien COVID? Ngeri-ngeri sedap gitu gak sih? Atau ada punya perasaan, wah bakalan mati nih gue nih ya gitu. Apalagi kan dokter prakteknya di Jakarta Barat ya, maaf ya. Di daerah zona merah ya. Mohon. Suka nggak suka Jakarta Barat karena padat penduduk jadi zona merah. Memang banyak kejadiannya. Ya pertama kali saya tuh ngadepin pasien COVID itu awal Maret. Awal Maret itu, jadi sebelumnya saya ada rapat sama Sudin. Setelah waktu itu kalau nggak salah Pak Anies bulan Februari kan akhirnya share kan Jakarta sebetulnya udah ada kasus. Awal Maret akhirnya saya diundang sama Sudin, tapi waktu itu orang Sudin bilang kami pernah menghadapi MERS, kami pernah menghadapi SARS, tapi jadi insya Allah kami optimis menghadapi COVID. Jadi waktu selesai rapat saya agak tenang gitu, cuma memang saya banyak nyimak aja apa yang harus dilakukan. Oke, saya praktek, ternyata berat, saya praktek saya langsung dapat ODP karena belum ada, jadi ternyata apa yang di-share sama dinas sama si COVID, keduluan si COVID yang datang gitu. Oke. Maksudnya sebetulnya karena saya belum sampai ini banget jadi masih panik. Padahal sebetulnya dia pasien ODP. ODP itu termasuk pasien yang gimana ya? Bisa dibilang kemungkinan besar dia negatif, tapi karena dia ada riwayat kontak dengan pasien atau dengan PDP, nah dia dibilangnya ODP gitu. Oke. Itu seharian langsung kita cari rujukan, nggak dapet. Baru dapat setelah 8 jam kemudian. PAD pasiennya. Awalnya itu pada ketemu pasien ODP aja kita udah setengah mati gitu. Tapi saya langsung telepon teman saya spesialis paru gitu. Dia bilang tenang Kak, ini kemungkinan besar ODP, ronsennya bagus, ininya bagus. Oke. Gitu. Terus ketemu lagi pasien kedua itu. Ini pasien kok. Nah setelah itu kita langsung rapat tuh di rumah sakit kan. Jadi ternyata kita nggak main-main ini gitu. Namanya COVID ini ternyata tidak seperti waktu SARS atau MERS yang mungkin hanya terkena di wilayah tertentu, hanya terkena dan kasus-kasus tertentu, atau mungkin ketika kasus SARS dan MERS itu
pemerintah lebih sigap. Saya tidak mendiskreditkan pemerintah siapapun ya, cuma mungkin saat itu pemerintahannya langsung sigap, jadi semua langsung terpenuhi, langsung teratasi, sampai akhirnya si virus ini nggak bisa kemana-mana gitu. Si korbannya pun saat itu walaupun menakutkan tidak sampai merajalela kemana-mana. Gitu. Terus pertama kali tuh ngeliat fisiknya tuh kayak gimana sih? Maksudnya identifikasi fisik pasien yang dokter pertama kali nanganin tuh kayak gimana? Umurnya berapa gitu? Pasien COVID itu demamnya tinggi, disertai sesak biasanya sih ya. Demamnya tinggi. Kemarin saya akhirnya setelah screeningnya kan kita langsung perbaikin sistem tuh di rumah sakit. Walaupun kita bukan rumah sakit rujukan, tapi karena kita rumah sakit yang berada di zona merah, maka kami harus siap. Dengan waktu itu kita belum open donasi, APD seadanya, mau cari hazmat di mana-mana tiba-tiba menggila harganya. Satu hazmat itu dijual 500 sampai 1 juta. Itu kan dengan pendapatan rumah sakit yang justru menurun kan gara-gara pandemi ini. Betul. Itu parah banget. Akhirnya kita open donasi. Ya udah, alhamdulillah lumayan tuh. Tapi sebelum open donasi kita pakai jas hujan dulu waktu itu. Sempet berarti ya? Iya. Panas. Gimana perasaannya pakai jas hujan, Dok? Di tengah yang tidak hujan. Nih, kita pakai baju biasa nih. Saya cuma pakai baju sehari-hari, pakai jas dokter. Pasien banyak itu gerah. Tapi kalau pakai jas hujan, kita pakai baju bedah dulu di dalam tuh, pakai baju jaga dulu, terus pakai jas hujan. Walaupun pasien sedikit, gabios gitu loh keringetnya. Aduh, panas karena dia plastik kan, tidak ada pori-pori keluar untuk angin masuk. Betul. Panas, haus, pengen pipis. Perawat saya malah setiap habis pakai jas hujan, dok, apa? Saya pengen dok. Sedangkan kita pipis, bongkaran, ribet, ya kan? Nggak apa. Tapi di satu sisi takutnya dehidrasi, kudu minum. Udah serba salah. Ditambah lagi kalau pakai jas hujan itu kan karena dia plastik yang berisi keras. Akhirnya komunikasi antar kita tuh kadang jadi naik 2 atau 3 oktav lah. Teriak gitu. Dok, ini diapain? Gitu kan. Segini dok, apaan? Gak kedengeran gitu. Nah ini menarik nih, Dok. Kan kelihatannya kayaknya hektik ya. Riuh lah gitu. Bahasa Sundanya tuh kan ya. Nah, dalam kondisi hektik gini ya kan. Terus kondisi pakaian APD juga APD tanda kutip ya. Gimana caranya dokter bisa memotivasi pasien sedangkan dokter pun dalam kondisi yang seperti itu? Satu, psikologis dokter yang mungkin pada saat itu belum siap menangani pasien COVID untuk pertama kalinya atau kedua kalinya gitu ya. Terus udah gitu fisik lelah, ditambah dengan yang nggak bisa pipis, nggak bisa apa. Tapi kan sebagai pasien nih aku juga pengen dapat kata-kata yang menyejukkan dong dari dokter gitu kan. Kira-kira kayak gimana, Dok, motivasinya? Jadi gini, sistemnya gini, ketika kita dapat pasien positif, kita dikasih hazmat karena memang kita punya hazmat tapi terbatas. Kami waktu itu cuma bisa punya berapa puluh gitu kan. Jadi kita konfirmasi ini pasien positif, akhirnya kita pakai hazmat. Jadi ketika nanganin pasien yang positif, saya memang pakai APD yang sesuai prosedur. Jadi bukan pakai jas hujan lagi. Jadi agak stabil lah emosinya lah ya. Tapi kebayang dong, itu kan dress code soalnya, Dok. Kalau dress code-nya nggak sesuai, ibaratnya kita ya gerah-gerah juga ya. Jadi saya waktu itu memotivasinya ya dia tenang. Sebetulnya sih saya nggak mau ngasih tahu pasiennya. Cuma waktu itu pasien panik, dia buka terus tuh maskernya tuh selama di ruang isolasi. Ya kan bahaya kan. Dia hembus napas, bahaya gitu buat kita saya waktu itu saya dan perawat 2 di ruang isolasi. Jadi kita tuh nggak boleh ngasih tahu penyakitnya, Dok ya, kalau kayak gitu? Boleh sih, cuma terkadang ada pasien yang begitu tahu penyakitnya makin drop gitu. Kalau saya biasanya kalau sama pasien, iya sih Pak ada infeksi, tapi kita belum tahu dari mana. Bapak tenang aja gitu kan. Tapi kalau misalnya Bapak sakit ini, gini, Bapak ini bahaya, waduh. Kita yang ada malah bikin pasien jadi makin panik, makin goodbye nanti. Ngerasain banget, aku ngerasain banget. Terus saya jarang bilang satu pasien itu langsung to the point penyakitnya. Tapi saya karena dia lihat dia sudah membahayakan saya juga gitu ya, karena mau lepas, karena memang sesak. Dia tuh sesak banget. Demamnya 41,
Pernafasannya, normalnya manusia pernafasan 20 kali, dia pernafasannya sampai 40 kali per menit. Oh, jadi gini, nyenyak gitu ya? Nah, gitu. Terus kan kalau yang sesak dia akhirnya nafas hidung sama mulut kan. Nah, itu kan lebih bahaya lagi buat saya. Oh iya benar. Akhirnya, padahal dia udah pakai selang oksigen. Oke. Saya bilang, Bapak tenang. Dia masih lepas, Bapak tenang ya Pak, lepas aja karena gelisah saking panasnya badannya. Segitu udah saya kasih obat demam. Saya bilang, Pak maaf, saya dites corona Bapak positif. Saya kan alhamdulillah dinas kesehatan Jakarta itu langsung mengirimkan rapid test secara gratis ke seluruh rumah sakit yang ada di wilayah Jakarta. Jadi saya rapid test pasien itu positif, walaupun memang masih ada false positif, tapi saya sebagai dokter tidak mungkin melihat hanya dari lab. Jadi kita lihat simptom, kita lihat lagi gejala yang lain, hasil ronsen gitu. Jadi memang kemungkinan besar ke arah sana. Memang juga semakin datang manusia itu kapasitas paru pernafasan itu sekitar 98 sampai 100 normalnya. Dia saat datang itu masih 98, terus tiba-tiba jadi 70, tiba-tiba jadi 60. Karena semakin lama si virusnya itu menutupi seluruh lapangan paru dia. Oh, oke. Terus pasien dokter sampai saat ini ada yang meninggal, Dok? Sejak kemarin selama saya praktek itu di sana, saat saya juga UGD, yang saya tangani satu COVID, satu PDP berat, kemungkinan arah COVID juga ada, itu meninggal dua-duanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang jadi proses gimana perasaannya, Dok? Waktu itu merujukan tuh bukan sulit sih ya, tapi memang kapasitasnya. Makanya saya bilang, ya rumah sakit kapasitasnya belum terlalu banyak, rujukan pasiennya terlalu banyak. Jadi memang kita menunggu waiting list. Pasien datang jam 12 siang, meninggalnya besok pagi jam 7:30. Cepet banget, Dok. Iya. Itu termasuk agak lambat ya kalau menurut saya ya. Maksudnya kalau secara teori kalau misalnya memang udah parah banget biasanya hanya dalam hitungan jam saja biasanya gitu. Apalagi kami kan bukan rumah sakit rujukan. Betul. Tapi saya langsung edukasi ke keluarganya. Kalau kami rumah sakit rujukan ini tidak bisa melakukan apapun, gitu. Tidak bisa melakukan intubasi, tidak bisa melakukan pompa jantung, gitu kalau terjadi henti nafas. Memang berat ya, tapi memang harus diinformasikan sejelas mungkin dengan bahasa yang sebaik mungkin. Nah, Dok, lihat dari kondisi seperti itu ya, dokter stres juga nggak sih? Terus gimana sih cara dokter biar menenangkan diri gitu? Awal-awal stresnya masih biasa tuh, ya kan. Memang jadinya karena bikin stres tuh gini. Pertama mungkin jas hujannya yang pertama, bikin kita moodnya jadi kayak gimana. Yang kedua, karena dulu kalau pasien BPJS itu kadang emergency nggak emergency suka main datang aja gitu loh. Padahal sedang bener. Jadi tolong ya yang merasa tidak emergensi janganlah ke UGD gitu. Kalau sakit batuk pilek biasa kan bisa ke klinik gitu, jangan ke rumah sakit kalau menurut saya. Jadi membuat kita tuh jadinya bizar gitu. Jadi pasien karena ketika dia datang ke UGD kita harus memperlakukan dia itu ini ODP, PDP gitu kan, atau COVID, OTG kan. Status ya. Terus itu yang mungkin yang itu awalnya stresnya gitu aja sih sama lelah. Terus ke pertengahan bulan stresnya itu menjadi lebih stres gara-gara dulu saya 2 kali jaga gitu kan. Saya jaga hari Jumat, saya jaga lagi di hari Selasa, itu 2 kali berjaga berturut-turut itu saya dapat COVID dan PDP yang dua-duanya meninggal. Jadi itu sebagai apa ya? Bukan tamparan ya? Apa sih kayak gimana sih, Dok? Shock ya. Shock. Aduh. Pasti sayangnya dokter sama pasien itu ya, gitu kan? Saya udah di situ akhirnya kumulatif stres yang kemarin ditambah ibaratnya 2 hantaman berturut-turut. Akhirnya setegar-tegarnya saya merasa enough lah, saya nggak bisa ini gitu. Kalau gue terusin gue bisa gila gitu kan. Iya. Akhirnya dokter bisa gila juga ya. Manusia ya, manusiawi. Saya bisa parno, bisa kayak gimana. Saya udah gitu saya tes darah, limfosit saya turun, ronsennya juga agak-agak gimana gitu. Saya langsung telepon WhatsApp direktur. Saya kasih lihat hasil lab dan ronsen saya. Dan saya bilang, dokter mohon izin
saya mau istirahat. Aku udah nggak mikirin apa, saya udah nggak mikirin udah mau dipotong gaji kek, mau kena SP kek. Pokoknya saya mikir gini, Gimana? this mau for my health gitu. Ini buat kesehatan mental gua. Saya harus Mental, oke, I see. sebelum berperang lagi gitu. Di rumah itu ya buat mengeinin endorfin, saya suka masak, saya suka baking, saya suka nonton drakor ya. Oh ya, Jadilah wow. Sama. ngeliat opa-opa tuh bikin bahagia Seger ya? lupa sama kesetesan tuh masa. Drakor medical apa? Rehommen. Oke. Oh, jadi dengan treatment seperti itu di rumah ya. Melakukan kegiatan yang kita enjoy aja ya, Dok ya. Yang bikin kita relax aja. Karena efeknya akan berdampak pada endorfin ya. Ya, jadi kalau kita bahagia, kalau kita seneng gitu ya, seneng, jadi tubuh kita juga imunitasnya jadi bagus gitu. Tapi kalau kita stres, kita ketakutan segala macam, akhirnya rasa cemas itu akan menurunkan daya tahan tubuh kita, sehingga apapun virus gampang masuk. Oke, apapun virus itu ya, Dok ya. Mau virus flu kek, mau virus apa kek gitu, termasuk ya COVID kan virus juga gampang juga masuknya. Jadi ada port the entry gitu, tempat masuknya. Dok, maaf nih Dok ya, kita memang baca media, cuman kadang-kadang ada orang yang curious juga gitu. Ini sebenarnya nyata nggak sih COVID gitu? Atau cuman penyakit biasa aja? Atau memang ini ya buat-buatan aja gitu? Sebenarnya gimana sih Dok itu Dok? COVID ini memang nyata ya. Nyata ya Dok ya, bener-bener maksudnya datang berdatangan ke rumah sakit tuh segitu banyak massal gitu ya Dok ya. Kalau nggak begitu kan, kalau berarti bukan pandemi ya Dok ya. Pandemi, benar kok, benar pandemi. Jadi ya, ini nyata. Jadi memang virus COVID ini nyata mematikan. Tapi pada orang tertentu yang daya tahan tubuhnya bagus, walaupun dia ada positif di tubuhnya, dia nggak bisa berbuat apapun. Tapi yang jeleknya adalah ya, di orang yang sehat tapi dia positif ini, dia nggak pernah ada gejala, dia nggak pernah tahu, akhirnya dia tidak aware sama tubuhnya, ya kan? Dia peluk orang, dia masih aktivitas tinggi, gitu kan? Dia masih gimana, akhirnya dia menularkan orang-orang yang sekitar dia. Nah, kalau yang sekitar dia kuat juga, dia akan jadi OTG juga sama. Tapi kalau misalnya yang dia pegang nenek-nenek segala macam, ya meninggal. Itu sih jeleknya memang. Nah Dok, kalau misalnya di tubuh yang sehat ada COVID-nya ya, kan dia, tapi dia ntar hilang sendiri apa selalu ada di situ Dok? Dia inkubasinya 14 hari. Oh, berarti hilang sendiri dong ya, meskipun. Ya benar. Jadi sebetulnya hilang sendiri. Kita jadi gini, kalau pasien-pasien yang karena memang kalau virus sebetulnya kan simptomatik ya terapinya. Simptomatik itu dan dia kan self-limited disease, dia bisa sembuh sendiri. Terapi simptomatik. Jadi ketika daya tahan tubuh kita turun, COVID ini bisa bikin batuk atau bikin demam, nah itu baru minum obat gitu. Tapi kan kita kembali lagi ke daya tahan tubuh. Makanya walaupun kita sehat tanpa gejala, tapi kita COVID, kita pasti akan diisolasi selama 14 hari. Dilihat daya tahan tubuhnya bagaimana. Gitu. Karena yang lebih membahayakan adalah orang tanpa gejala ini gampang menulari orang-orang yang lain karena dia nggak ngerasa dia ada gejala. Betul, nggak ada sensor soalnya Dok. Ya kan, iya. Terus apa sih Dok pesan serius kepada kami nih sebagai warga negara? Yang jelas ya. Yang serius. PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat itu harus dijalankan. Cuci tangan, iya. Memakai masker, karena mungkin kalau di negara lain tidak wajib masker. Kenapa? Karena biasanya yang sakit itu aware dengan dirinya, dia tidak pasti akan pakai masker. Tapi tidak di Indonesia gitu. Kita akhirnya sering tertular sama orang-orang yang sakit, tapi dia tidak peduli dengan kesehatan dia. Jadi bersin sembarangan, batuk sembarangan. Udah gitu ya. Akhirnya memang terbaik solusi untuk Indonesia adalah kita memang memakai masker gitu, karena kesadaran awareness tentang kesehatan itu masih rendah. Terus kedua, cuci tangan, sebaiknya sih pakai air yang mengalir, tapi kalau memang tidak ada ya pakai nggak apa-apa, pakai hand sanitizer. Aktivitas dari keluar rumah dari manapun segera ganti baju. Kalau memang keluar rumahnya dari kantor segala macam,
langsung masuk kamar mandi, bersih-bersih segala macam, baru kita pegang anggota keluarga kita. Siap. Tidak perlu keluar rumah kalau nggak penting. Ya, itu ya. Itu paling penting sih. Oke dok, yang terakhir nih dok ya. Dokter Tita bangga nggak sih sekarang sebagai dokter? Kan resikonya tadi besar banget ya, nyawa dokter langsung depan pasien ya. Terus apakah ada penyesalan gitu kan? Kenapa aku nggak jadi chef gitu? Yang lebih gimana dok? Jadi sebenarnya profesi itu adalah passion ya. Passion ya. Kayak saya sih, saya itu kayak takdir aja jadi dokter, karena terus terang saya bukan, waktu zaman kuliah bukan orang yang pinter ya, bukan orang yang akademisnya bagus segala macam. Saya pun baik terlunta-lunta sempat mau pindah fakultas waktu itu. Oh gitu. Cuma bang kata Allah dan doa ibu saya, memang ibu saya itu ibaratnya saya lahir ceprot gitu. Ini harus jadi dokter, ya, apapun yang terjadi. Gitu. Jadi nilai akademis tidak terlalu baik, tidak kuliah juga terlunta. Begitu saya jadi dokter, justru banyak yang senang gitu, bukan baik yang cocok. Mungkin karena saya mikir dokter is passion, jadi ketika kita tahu itu takdir kita ya jalanin. Dan alhamdulillah saya enjoy dan saya bangga. Alhamdulillah. Gitu. Mungkin saya tidak pinter kuliah segala macam, tapi ketika jadi dokter alhamdulillah baik yang mencari dan baik yang cocok. Karena saya mengobati, gini, menjadi dokter mengobati itu udah biasa, tapi bagaimana menjadi dokter yang bisa memberikan rasa nyaman terhadap pasien. Jadi obat itu enggak komunikasi, rasa nyaman yang bener, kita berikan saat kita berkomunikasi itu menurut saya lebih dari 50% mengobati gitu. Oh iya. Menurut saya betul gitu. Dok. Jadi aku kayak apa ya, kayak ngiri positif gitu ya gitu. Ngiri tapi positif. Jadi karena Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata seperti ini. Kalau kamu ingin menguasai ilmu di dunia, beliau berkata, kuasailah ilmu kedokteran. Tuh ya. Terus yang kedua, beliau juga kasih nasihat, kalau kamu ingin memasuki suatu wilayah, pertama ada 3 hal yang harus dilihat. 1, pemimpin yang adil. 2, air yang mengalir di daerah itu. Dan yang ketiga, dokter yang bersahabat. Kayaknya kriteria ini termasuk dokter Tita ya. Masya Allah. Dokter, tapi beliau menyebutnya dokter yang bersahabat gitu. Ya, jadi yang dokter tadi Tita bilang, dokter Tita bilang yang plus komunikasinya bisa menenangkan pasien. Gitu. Ya alhamdulillah tuh ya, jadi nggak jadi atlet basket. Masing-masing ada porsinya ya Teh ya. Nah benar. Kalau orang jadi atlet basket, harusnya pasti jadi cadangan. Ngangkat itu sepatu jeung tas. Aduh, masih ada kan sepatunya itu Teh yang hitam putih? Ingat wae Femi, urang itu kok merek naon tanya. Ingat pisan. Aduh, luar biasa curhatan seorang dokter nih ya, luar biasa. Ini lebih dari film-film heroes. Lah enggak lah. Film-film mah filmnya. Film, nah fiksi ya. Tapi terima kasih nih saya sebagai warga biasa kepada dokter Tita ya, sudah menolong sesama manusia dengan begitu ikhlasnya ya, sampai dirinya sendiri juga ya harus. Tapi overall gini, kami aja yang bukan non COVID gitu ya, rumah sakit yang mau tidak mau harus menerima karena kami di zona merah. Itu ketakutannya seperti ini. Saya respect sama yang benar-benar di rumah sakit rujukan, dimana setiap hari mereka yang di rumah sakit rujukan biasanya seminggu aja, seminggu di rumah sakit, seminggu di bangsal, baru bisa pulang. Oh gitu. Rollingnya seperti itu. Kebayang nggak stresnya ketemu keluarga 2 minggu sekali? Itu capek sih. Iya itu. Kadang kalau saya lagi stres, saya bilang, nggak ada apa-apanya lah dibandingin tenaga medis, dokter, perawat yang ada di rumah sakit rujukan. Seminggu di rumah sakit menganin COVID, dia keluar itu dia nggak bisa pulang, seminggu dulu tuh observasi. Aduh kangen banget dong ya sama keluarga ya. Atau seminggu atau 2 minggu dia aman baru bisa pulang. Ya efisiensi tenaga medisnya seperti itu. Ya Allah, ya. Makanya guys, tolong tetap patuhi peraturan pemerintah, bantuin nih teman-teman ini nih, semuanya pahlawan-pahlawan ya. Di rumah aja lah gitunya.
Oke, lamun gitu Dokter Tita, nuhun pisan atas waktunya ya dan kesabarannya. Cuman kita yang tahu kayaknya. Dan Allah yang tahu. Dan Allah yang tahu bener. Makasih banget. Keep hope dan selalu bahagia ya. Amin, insyaallah. Amin. Oke, kalau begitu kita akhiri dengan alhamdulillah ya Dok ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kesimpulannya. 1. Seorang dokter harus selalu siap dalam kondisi apapun meski dengan alat seadanya. 2. Mampu memberikan pengertian kepada pasien dengan penuh lemah lembut, kasih sayang, dan tenang. 3. Dokter juga manusia loh, perlu istirahat, perlu bersama keluarga, dan perlu enjoy untuk dirinya sendiri. 4. Jiwa harus berbahagia, karena untuk membantu tubuh seseorang lebih sehat lagi. 5. Tetap ikuti aturan, karena virus ini nyata loh. Tolong bantu para medis ya, jangan ngeyel. 6. Harus banyak bersyukur dengan kesehatan kita. Terima kasih.